What's up YouTube? Kembali kita di channel YouTube kita di Kima Project. Woo! Hari ini gue sendirian nih. Ya, jadi gue nggak bersama teman-teman gue yang lainnya karena mereka semua punya hobi masing-masing. Dan gue pun juga punya hobi masing-masing. Kalau kalian lihat di video kita sebelumnya, kita membahas hobi yang tergolong hobi sultan mungkin ya. Nah, kalau hobi gue di sini murah meriah lah, tapi bisa jadi mahal juga kalau punyanya banyak. Yes, hari ini kita akan membahas hobi gue yaitu Gundam atau biasa dikenal juga dengan namanya Gunpla. And then yang kedua adalah Tamiya. Yes, Tamiya men, mainan masa kecil. Pasti pada pernah main Tamiya kan? Zaman-zaman dulu banyak banget tuh Tamiya, tapi Tamiya kali ini beda. Nah, gue sudah membawa beberapa koleksi gue, macam-macam, tidak terlalu banyak tapi gue cukup puas dengan koleksi yang gue punya ya. Jadi Gundam itu grade-nya macam-macam. Kita mulai dari yang kecil dulu. Ini adalah SDCS atau Super Deformed Cross Silhouette. Kayak lo bisa lihat, ini skalanya dia ini paling kecil banget nih, si Double O Racer ini. Nah, ini cocok banget kalau misalnya teman-teman nanti di luar sana misalnya mau coba ngerakit Gundam atau Gunpla, bisa nih memulai dari skala yang paling kecil, yaitu si Super Deform ini. Gampang banget, and then partnya juga nggak terlalu banyak banget sih untuk pemasangannya ya, jadi simple banget. Nah, grade selanjutnya, ada apa aja sih sebenarnya? Sebenarnya untuk grade selanjutnya itu skalanya pasti akan lebih naik ya, dari 1:144 atau yang biasa kita sebut HG atau high grade. And then ada juga 1:100 atau bisa juga kita masukkan ke skala master grade. Yang pertama ini adalah RX78, ya benar RX7801 ding. Nah teman-teman kalau nge-build Gunpla butuh alat tuh cukup simpel, cuma dua sebenarnya kalau mau simpel. Yang satu namanya nipper tuh alias stang potong. Tapi teman-teman cari nipper yang bagus. Kenapa? Biar tidak menimbulkan namanya stress mark. Stress mark itu bisa menimbulkan cacat di plastiknya. And then yang baru banget gue beli dan baru gue bikin adalah si seri ini nih. Ini adalah dari seri Iron Blood Orphan. Jadi kalau teman-teman nonton animenya, Iron Blood Orphan ini salah satu seri anime Gundam yang menyentuh di hati banget cuy. Kayak gue tuh nonton tuh nangis gitu loh, karena emang endingnya tuh sedih banget. Ini si Grace Ain ya, karena nama pilotnya tuh Ain gitu, E-I-N. Dan ini skalanya 1:144. Nah, ini merupakan moldingan plastik terbarunya Gundam. Jadi kalau teman-teman beli Gundam, kadang di bagian sendi, bagian siku segala macam itu suka ngelus, suka longgar gitu ya. Dan ini tight banget dan artikulasinya sangat-sangat bagus sekali ya dibandingin sama tuh dua ini nih. Nah, naik di skala 1:144 masih ada satu grade lagi namanya Real Grade. Real Grade ini sebenarnya sama ukurannya kayak si HG yang 1:144. Cuman bedanya adalah kita mulai diperkenalkan dengan namanya inner frame. Nah, inner frame itu sendiri adalah jadi frame dalamnya Gundam yang membuat artikulasi dari si Gunpla kita itu bisa lebih bagus. Jadi benar-benar kayak real. Nah, ini salah satu real grade gue. Ini adalah Double O Quanta dan ini gue senang banget. Ini juga oke banget. Sekali lagi, semakin lu naik grade untuk merakit ya, proses rakitnya tentunya akan semakin ribet banget. Cuman disitulah gue enjoy. Gue suka yang ribet-ribet karena hubungan cinta gue juga lebih ribet. Yes! Yang pesan mau nanya apa? Kalau dari segi artikulasi lu suka yang mana? Kalau dari segi artikulasi nih, gue sih lebih suka yang master grade ya. Yang salah satu contohnya ini si Barbatos Lupus ini. Si full mekanik. Kenapa? Karena dia inner frame-nya, jumlah sendinya itu lebih banyak banget. Gerakan yang bisa dibikin kita posein itu macam-macam. Dan tentunya skalanya lebih gede cuy. Nah, sekalian deh kita bahas ke skala yang selanjutnya adalah 1:100 ya. Alias biasa orang bilangnya master grade ya. Dan tentunya kalau teman-teman nih sekali lagi beli Gunpla, kadang teman-teman nggak usah takut kalau misalnya si logo Bandai-nya itu biru. Nah, kenapa? Jadi Bandai itu mulai mengeluarkan logo biru ini alias Bandai Spirit yang dikhususkan untuk per Gunplaan. Moldingan plastiknya lebih oke, separasi warnanya lebih oke, and then part-partnya juga jauh lebih oke. Salah satu contohnya adalah si Barbatos Lupus ini yang gagah banget ya, bisa dilihat ya. Nah, ini gede banget. Nih gue seneng banget nih, ini Gundam paling ganteng gue nih. Sebenarnya merakit Gunpla itu ada banyak macam sih. Lu bisa kayak langsung straight build. Straight build itu berarti ya udah lu dari box rakit selesai, pasang stiker udah, nggak diwarnain lagi. Kalau gue sih nggak straight banget lah orangnya, kecuali untuk soal hubungan ya. Sekarang masih straight aja alias flat. Nah, ini gue beli decalsnya lagi. Decals itu stiker ya teman-teman ya, bisa dilihat nih bagian sini. Terus bagian sininya gue tempelin logo Tekadan ya, stikernya. And then ngelakuin panel lining yang simple banget biar Gundamnya itu kelihatan lebih real dan di foto juga lebih bagus banget.
Gimana nih? Mungkin teman-teman di luar sana ada yang suka sama Gunpla, boleh dong di-share ke kolom komentar ya. Sukanya Gunpla yang dari seri apa, grade-nya apa, skalanya berapa banding berapa. Dan emang lining gue sangat-sangat tidak rapi karena semua tergantung dari niat. Kalau lagi galau biasanya nggak di lining, jadi kayak dia, buruk rupa jadinya. Gunpla itu sebenarnya macam-macam harganya ya. Jadi kalau teman-teman bisa, aduh gue nggak punya budget nih, aduh mahal banget tau Gundam. Tenang, Gundam itu ada yang paling murah nih, si Boncel ini paling murah nih. Dari semua ini paling murah ini. Cuman kisaran ratusan sih. Nah, kalau misalnya yang 1:144, itu bisa 200, 300, dan bisa sampai 400. Tergantung itu Gunplanya kitnya rare atau enggak. Kalau si Barbatos ini cuman sekitar 450.000, dan yang ini cuma 350.000. Murah kan? Beda sama hobi yang kemarin tuh, mahal. Tapi ini kalau banyak, jadi mahal juga. Jadi tergantung semuanya. Gitu. Bro, udah pernah coba bikin PG belum? Oh iya, satu lagi. Gue lupa mention satu grade yang belum bisa kebeli sama gue karena harganya jutaan. Itu sekitar 2.250.000. Gue naksir banget sama Perfect Grade Gundam Maxia. Karena emang setelah gue lihat di YouTube lain ya, yang reviewer bule-bule sana itu keren banget men, dan itu gede banget. Jadi skalanya lebih gede dari dia sekitar segini kali ya. Dan itu bisa nyala gitu, tapi next kali ya, kalau ada rezeki dan transferan pada lunas semuanya, kita beli yang Perfect Grade. Nanti kita bahas. Itu yang di belakang pasti tahu kisah gue. Next, hobi berikutnya ya. Ada pepatah yang mengatakan bahwa boys will always be boys ya. Tetaplah, gue ini mulai main Tamiya lagi sih. Tamiya itu sebenarnya hobi-hobi yang zaman dulu sempat booming ya. Dulu kan mereknya ada All Day, ada Dinamo Chukin ya kan. Kalau sekarang enggak. Tamiya pun sekarang kelasnya macam-macam. Ada yang namanya basic. Ini biasanya kalau di Jepang sana terkenal banget nih buat bocah-bocah yang baru main Tamiya. Ini atau kita kenal di Indonesia namanya Tamiya STB alias standar Tamiya box. Jadi apa yang kita pakai dari dalam kit Tamiya itulah yang kita pakai buat lomba. Itu serunya nih teman-teman. Buat Tamiya juga murah sih. Untuk kitnya aja cukup 150.000 kalau nggak salah ini ya. Karena ini limited edition. Kayak merupakan desainer Jepang sono, mereka ikut lomba dan menang. Sasisnya pakai FMA. Nah, FMA itu sendiri apa sih? FMA itu memakai yang namanya dinamo depan. FMA itu singkatan dari Front Machine Aero. Jadi baru banget. Kalau teman-teman dulu pernah pakai sasis yang dinamo depan namanya SFM atau Super Front Machine. Ini versi selanjutnya. Jadi dinamonya depan. Kenapa dinamonya depan? Karena dia tidak suka main belakang. Enggak lah, bercanda. Karena dia biar jatuhnya kalau loncat jatuhnya menyusur ke depan. Lanjut lagi, berikutnya adalah open class. Open class ini sangat-sangat lebih ribet lagi karena teman-teman melibatkan yang namanya motong sasis, di reinforce sana sini, pemakaian rollernya pun juga banyak. Ini sasisnya pakai Super 2. Kalau teman-teman sekarang lihat kenapa Tamiya bisa buka tutup, ini namanya hanging system atau Hiko system ya. Jadi dia bisa meredam getaran pada saat mobil itu jatuh dan dia nggak membal jadinya. Nah, sistem rollernya pun juga macam-macam. Tapi untuk sasis Super 2 ini masih memakai motor yang single shaft. Jadi motor juga ada lagi nih macam-macamnya nih ya. Ada yang namanya double shaft. Lihat nih, dua kan. Ada yang namanya single shaft, ya kan? Beda-beda nih jadi. Kalau sekarang orang-orang pada sukanya pakainya ini double shaft. Kenapa? Karena maintenance-nya lebih sedikit banget, and then torsi yang dihasilkan lebih gede. Nah, karena nggak mau ketinggalan zaman, gue bikin nama ini. Ini sasis MS sasis atau disebutnya MS Freki. Kotor kan? Bekas juara soalnya. Juara 1 dari belakang. Nah, pakai dinamo apa tuh? Kalau dinamo, gue tetap pakai ini sih, Hyperdash Pro. Jadi Hyperdash Pro ini yang dual shaft begini, dan sekarang si Hyperdash ini ngeluarin seri-serinya. Jadi setiap kayak lomba ada Japan Cup 2019, 2020, 2015, dan percayalah dinamo ini semua harganya beda-beda. Kalau 2019 ini gue beli 80.000. Nah, nggak boleh, dinamo itu sekarang tidak boleh di custom, kecuali kita main kelasnya beda. Kalau teman-teman pernah dengar namanya dinamo itu apa? Chukin. Chukin itu dipakai sama orang-orang yang main kelas sloop. Jadi kalau teman-teman main sloop yang mobilnya kenceng, terus balik lagi gitu kan, nakapnya mesti pakai busa gitu kan, pakai tangan jebol tangan lo. Nah itu beda. Kita bahas dulu dikit ya. Ini MS sasis. Emang sih teman-teman, kelihatannya akan lebih ribet karena apa ya? Butuh motong sasis. Jadi lo harus membentuk sasis itu sampai bisa seperti ini. Tuh, beda kan? Sama yang masih ada sayap-sayapnya kayak gini. Kenapa? Karena depannya nanti kita reinforce lagi nih. Kita kasih karbon lagi dan sistemnya juga beda. Ini bisa gerak, bisa jot-jotan nih. Tuh, bisa naik turun kan sasisnya. And then, bumper belakangnya juga bisa gerak.
Semua ini kita buat kenapa? Satu, biar mobil kita bisa lebih safety masuk ke arena. Jadi kalau habis loncat, tiba-tiba mobilnya miring, dia bisa mengkoreksi sendiri nih. Itulah perkembangannya. Terus ini ada kayak kecerekan belakangnya, dampernya, dan ini sistem hangingnya, dan depannya juga pakai semi epi bumper. Terus main Tamiya, apa aja nih yang harus disiapin? Gampang, cukup beli mobil, dinamo, and then baterai sih. Baterai teman-teman kalau misalnya mau mahal bisa pakai yang ini, baterai keluaran Tamiya. Ini Neochem, ini oke banget baterainya, sel Jepang asli. Atau kalau misalnya budget, pakai Fujitsu aja cukup. Ngaruh banget. Kenapa? Karena voltase dua baterai ini mAh-nya sama. Ini 750, ini 750. Voltase 1,2. Cuman begitu dicas, ini bisa tembus 1,5. And then yang satu ini bisa tembus cuman 1,3. Nah, kalau misalnya mau buat main-main aja, cukup pakai si Fujitsu tadi nih, yang merah. Murah cuman 70.000 sepasang. Sedangkan kalau yang Neochem ini bisa Pego sepasang. 150.000 maksudnya. Nah, untuk tools yang paling basic, satu obeng plus and minus. Yang kedua adalah kunci sok. Kunci sok ini tujuannya buat membuka si ini nih, mur-mur yang ada di sini. Ya, begitulah kira-kira teman-teman, hobi yang gue punya emang tidak terlalu mahal, tapi bisa mengisi waktu luang daripada mijet kan. Mending kita bikin Gundam atau main Tamiya gitu kan. Mijet buang-buang duit. Ini bisa dipandang setiap saat. Mijet kan cuma saat itu doang. Nah, teman-teman di rumah ataupun dimanapun kalian berada, kalau misalnya mau nanya-nanya soal Tamiya, soal Gundam, tulis aja di kolom komentar. Kita ngobrol-ngobrol nanti. Kita share hobi murah yang tidak murah nih tentunya ya. Udah sekian dulu ya kayaknya video kali ini. Semoga teman-teman bisa dapat informasi dari apa yang gue share hari ini. Dan semoga teman-teman juga jangan lupa tonton tuh video sebelumnya. Hobi yang lebih mahal dari hobi gue. Sedih. Dari semuanya, hobi yang paling murah, gue doang. Abis gini nih, di episode berikutnya nih, teman-teman gue tuh, 3 orang itu tuh, bakal akan bahas hobi yang jauh lebih mahal dari gue deh kayaknya. Jangan lupa untuk selalu subscribe channel kita di Kima Project. And jangan lupa juga untuk selalu follow Instagram kita di kimaproject.indo. Gue pamit, kita ketemu di episode berikut ya. Dadah! Woo!